Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian sehat-sehat dan tidak gabut untuk hari ini ya. Nah, video kali ini sebenarnya saya mau membahas tentang sesuatu judul yang mungkin sering ditanyakan ya di forum-forum, tentang apa sih yang membuat susahnya mencari kerja. Nah, ini saya lihat pertanyaan ini di forum ya. Dari kalian mungkin ya merasakan ya sudah kesana kemari tapi belum juga kunjung ada yang interview ya, sampai ya mungkin teman-teman putus asa, apa yang salah, apa yang kurang dari kita gitu kan, yang belum ada panggilan. Nah, di sini saya merangkum beberapa jawaban yang ada di forum. Semoga teman-teman nanti kalau melihat jawaban-jawaban yang ada bisa terbuka ya wawasannya ya, kenapa kok sampai sekarang susahnya minta ampun nyari kerjaan ya. Oke, langsung saja dari jawaban yang pertama, yaitu dari Rizky Hadiatul Rashid. Sebagai pasar, Anda punya penawaran dan perusahaan mencari penawaran terbaik. Apa yang dimaksud penawaran terbaik? Yaitu ketika tenaga kerja yang mereka dapat bisa mendatangkan keuntungan lebih dibanding yang mereka bayarkan ke tenaga kerja tersebut. Jika ada dua orang yang memiliki kualitas sama tetapi salah satu mau digaji lebih rendah, maka yang mau digaji lebih rendah kemungkinan lebih besar diterima. Itu kasusnya sama kayak saya teman-teman, dulu awal-awal ya saya yang penting ada saingan juga lah ya. Saya nego gajinya itu awal-awalnya emang lebih rendah dari sebelumnya ya, bukan temen sih, maksudnya kenalan lah dari yang sama-sama di interview juga ya. Akhirnya saya masuk kandidat seperti itu. Untuk mendapatkan pekerjaan, Anda harus bisa menilai seberapa kualitas Anda dibanding orang lain dan menyesuaikan gaji yang Anda terima dan minta kualitas perusahaan yang Anda masuki. Jika kualitas Anda setara dengan orang lain, maka supaya diterima Anda harus bisa menurunkan penawaran gaji atau Anda belajar lagi untuk meningkatkan kualitas. Selain itu, semakin besar dan terkenal suatu perusahaan, semakin banyak orang yang ingin bekerja di sana. Semakin besar juga kemungkinan orang-orang berkualitas di atas Anda yang ingin mendaftar di sana juga. Ini secara logikanya ya juga benar teman-teman. Semakin besar perusahaan, semakin banyak yang ingin melamar di sana dengan iming-iming gaji yang besar. Di balik itu pesaingnya juga banyak ya. Jadi intinya Anda harus sadar diri dengan kualitas Anda. Intinya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di jawabannya. Intinya seperti itu. Ya mungkin kalian harus menerima itu ya untuk saat ini. Untuk yang selanjutnya dari Ferry Gunawan. Berdasarkan pendapat saya sendiri, mencari sekedar kerja tidak sulit, tapi mencari pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi yang sulit. Tentu ada beberapa faktor yang pernah saya tahu, seperti misalnya saat suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, tim HRD bisa mendapat ribuan aplikasi pekerjaan, dan tentunya tantangan bagi pelamar kerja yang menarik perhatian tim HRD agar lamarannya minimal dilirik. Bahkan tidak sedikit yang saya dengar ujung-ujungnya karyawan yang diterima adalah bawaan karyawan internal ya, bahasa gaulnya dibawa orang dalam, the power orang dalam ya. Itu sangat berpengaruh. Kalian bisa lihat sendiri ya jawabannya. Ini panjang kali, lebar kali, tinggi, kalian pahami. Kalau cuma kecepatan saya ya, teman-teman bisa pause videonya ya, soalnya ini nanti jawabannya lumayan banyak. Jadi saya ambil intinya yang bawah. Jadi bila saya mengeneralisasi dari contoh yang ada, saya justru ingin tahu apakah betul mencari pekerjaan itu susah, atau masih banyak orang yang tidak tahu cara mencari kerja yang benar, atau masih banyak orang yang tidak tahu pekerjaan apa yang sebenarnya mereka cari, atau masih banyak orang yang tidak mau melakukan improvisasi diri sehingga tidak memiliki kemampuan skill yang memang dibutuhkan saat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang teman-teman dipahami dulu ya. Kalau bingung nanti di post videonya. Saya lanjut ke jawaban yang selanjutnya dari Yohanes Subrata. Susah cari kerja di Indonesia maksudnya?
Ya memang susah, selain karena banyak jumlah manusia di Indonesia yang menyebabkan harga manusia kian murah, hingga stok lulusan S1 yang belum kerja pun banyak, ditambah diskriminasi lain seperti batasan usia maksimal, tinggi badan, pendidikan, fresh graduate diutamakan, jenis kelamin harus ada orang dalam, hanya menerima lewat outsourcing, berpengalaman, masih lajang atau belum menikah, harus beragama A, B, C, D, F, G, belum pernah bekerja di sini sebelumnya, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini emang kalau teman-teman pernah melamar di PT-PT besar, pabrik-pabrik, itu ya kualitasnya emang bagus, cuman kualifikasinya juga bagus dan rumit. Ya ini benar juga jawaban dia. Ada kriteria batasan usia lah, tinggi badan, pendidikan, jenis kelamin, harus ada orang dalam, ya kan? Hanya menerima lewat outsourcing, berpengalaman, masih lajang, jomblo, harus beragama A, B, C, D, F, G, belum pernah bekerja di sini, dan lain-lain. Itu kriterianya itu jelimet banget. Belum lagi administrasinya, harus SKCK, SIM A, SIM B, SIM C, SIM A lah, dan lain sebagainya. Itu menambah kerumitan di perusahaan-perusahaan yang besar. Untuk di wilayah Cikarang ya, saya lihat dia Job Street dan lain sebagainya juga sepintas seperti itu. Ternyata kriterianya jelimet juga yang dibutuhkannya itu untuk perusahaan yang besar. Tapi kalau perusahaan yang kecil-kecil, kemungkinan ya soft skill sama skillnya doang ya, setahu saya. Ya kalian bisa lihat sendiri ya jawaban selanjutnya seperti ini. Untuk yang lainnya, next, Amal Agung Cahyadi. 2 bulan belakangan saya rutin cari kerja di bidang konten dan digital marketing. Setelah hampir 8 bulan mencoba bisnis sendiri, semua tingkatan jabatan saya lamar, mulai staff, manajer sampai kepala tim. Berbagai situs lowongan kerja sudah saya jelajahi. Hasilnya tak lebih dari 5 perusahaan yang membalas lamaran atau memberitahu statusnya diterima atau ditolak. Oke. Kalian bisa baca sendiri lagi ya, soalnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, saya langsung ke bawahnya aja. Alasan klisenya tim HRD menerima banyak sekali berkas lamaran. Ya ini emang kenyataan teman-teman. Saya ya di bagian HRD, email itu banyak banget yang masuk tiap hari. Cuman saya filter, ada yang masuk spam, ada yang bagus saya tandai, kalau yang kurang ya saya delete, seperti itu. Nanti saya bikinin video tentang review email-email ya, yang bagus sama yang tidak ya. Sempat saya membayangkan Indonesia akan lebih baik lagi jika di setiap perusahaan turut andil mengedukasi pasar dengan cara memberikan jawaban konstruktif ke tiap pelamar yang belum lolos seleksi, membantu pelamar mengembangkan diri lebih baik di seleksi kerja berikutnya. Di tahap ini saya frustasi, bukan karena penolakan atau tidak ada lowongan, tapi karena tidak ada yang merespon. Ya saya selaku di bagian HRD saya minta maaf ya. Ya itu mungkin ada benaran juga, cuman ya di sisi lain, di sisi HRD juga kewalahan ya, pelamarnya banyak, kalau seleksi satu-satu, mau balas lagi habis waktunya. Jadi alasan sepintas seperti itu dari sisi HRD teman-teman. Oke lanjut, dari Marcel, menarik kalau berdasarkan opini saya, ekspektasi gaji berlebihan. Yang pertama ya. Yang kedua, skill yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, kurang giat mencari lowongan pekerjaan. Yang keempat, malas buat CV atau resume yang berkualitas atau bahkan unik. Yang kelima, kurang koneksi. Peluang keterima di pekerjaan makin besar kalau punya kenalan orang dalam lagi, itu pastilah ya, apalagi HRD. Tapi saya nggak segitu juga kali teman-teman. Ada beberapa saudara saya juga pernah kontak, Om saya masukin dong di perusahaan. Ya nggak bisa segampang itu Ferguson, lu harus punya kriteria ini. Yang penting lu kirim lamaran dulu kayak gimana, biar saya cek gitu loh, apakah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan apa enggak. Kalau enggak ya sudah, nggak diterima. Seperti itu teman-teman. Kalau saya sih fair aja. Kalau emang dia bagus ya kemungkinan bisa saya terima, kalau enggak ya enggak saya terima. Jadi seperti itu, fair teman-teman. Yang selanjutnya, yang membuat susah cari pekerjaan adalah dirimu sendiri. Waduh, ini panjang banget ini. Iya, saya nggak salah jawab.
karena kebanyakan orang lebih banyak menyalahkan hal-hal yang di luar kontrol mereka, dan ini tipikal masih banyak dianut oleh masyarakat kita ini. Teman-teman bisa baca lagi sendiri ya. Ini banyak sekali, ini 2019. Oke, saya baca intinya saja. Yang di bawah adalah yang punya bisnis ongkong di Indonesia sambil traveling dengan sekali-kali buka laptop untuk cek bisnis mereka. So, kalau sampai saat ini Anda belum bekerja, atau tepatnya cari kerja susah, ada yang salah dengan pola pikir Anda, lingkungan Anda, dan akhirnya yang disalahin ya diri Anda sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, ini ada benarnya juga ya. Untuk beberapa orang memang jawabannya seperti ini tuh ada benarnya juga. Tapi nggak tahu kalau teman-teman setuju apa enggak dengan jawaban seperti ini. Silahkan dibaca ya, dipahami. Oke, lanjutnya. Waduh, cukup banyak sih faktornya. Saya coba sebutkan beberapa. Kurangnya skill atau ilmu. Rata-rata perusahaan ingin memiliki karyawan yang instan, tidak mau melatih mereka dari nol. Mereka harus sudah ahli ketika mulai bekerja. Ini saya juga setuju dengan ini. Memang beberapa saya seleksi pengalamannya sesuai bidang yang ada, yang dibutuhkan perusahaan apa enggak. Terus dia ada pengalaman enggak. Kalau dia benar-benar nol, belum punya pengalaman, ya saya yang repot. Ujung-ujungnya saya ngajarin, saya kasih pelatihan lah, buang-buang waktu, istilahnya seperti itu. Terus yang kedua, kurangnya relasi. Ini faktor yang tidak kalah penting. Misalkan skill Anda segudang apapun, kalau Anda minim info tentang lowongan kerja, ya Anda tidak akan pernah dapat kerja. Yang ketiga adalah kurang hoki atau bejo-bejoan ya. I'm not joking, seriously. Faktor hoki juga cukup berperan dalam mencari kerja. Ini saya agak setuju ya. Setuju juga. Untuk yang selanjutnya, Oki Kusbianto, sepertinya pertanyaan ini sudah banyak jawabannya dan cukup bagus-bagus. Jadi saya mau share pengalaman di sekitar saya saja. Yang bikin susah cari kerja itu adalah kerakusan pelamar kerja. Tentunya ini bukanlah satu-satunya alasan, tetapi apa yang kebetulan sering terjadi di sekitar saya. Yang pertama, tidak bisa bahasa Inggris, keluar masuk kerjaan dengan catatan selalu dipecat, masuk diterima kerja juga karena koneksi dan status dia, dan seterusnya. Begitu ada yang mau menerima, dia menolak, alasannya gaji terlalu rendah, harus di atas UMR loh, gak mau kalau sekedar UMR, fasilitas kurang baik, dan lain-lain. Yang kedua, hanya mau mengerjakan pekerjaan seperti yang ia mau. Jika tidak sesuai apa ia mau, ia tidak mau bekerja di sana. Itu juga ada tuh. Yang ketiga, selalu menyalahkan orang lain, seperti bos, rekan kantor, atau HRD yang pilih kasih lah. Ini kalian baca sendirilah. Jadi langsung ke kesimpulannya. Kesimpulan, mereka mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka berikan untuk perusahaan. Tidak masuk akal kan kalau sampai ada perusahaan yang mudah menerima karyawan seperti itu. Iya, logis juga. Oke, untuk yang selanjutnya dari Ahmad Anggara, menurut saya penyebab susah orang mencari kerja adalah pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketika SMA, saya mempunyai banyak teman yang ingin kuliah di universitas ternama tapi jurusnya tidak prospektif, ataupun saya yang masuk ke jurusan pendidikan tapi tidak tahu seberapa prospektif karir menjadi guru itu. Langsung ke intinya, jadi menurut saya apa yang membuat susah mendapat pekerjaan itu adalah pendidikannya yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang membutuhkan. Oke. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin ya, jurusannya apa ternyata tidak prospek untuk masa depan. Nah, seperti ini terjadi ya. Untuk yang selanjutnya dari Agung Betariko, sebagai pelaku usaha ini yang dipertimbangkan untuk menerima tenaga kerja. Yang pertama, omset turun. Ini dari sisi perusahaan ya. Omset turun, mau tidak mau harus menekan pengeluaran, membatasi sumber daya salah satunya. Tim terbaik bagi yang tidak memenuhi kriteria, dengan berhati-hati pelaku usaha tidak menerima kandidat karyawan baru. Masih bisa, dengan kata lain masih sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tim yang ada. Ini sama kayak saya di perusahaan yang sekarang, multitasking 5 divisi. Bayangin 5 divisi saya megang semua juga ya kan, multitasking.
Sebelumnya saya mencoba menjawab berdasarkan pola pandang saya. Mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan pendapat rekan lainnya. Menurut saya sekarang itu mencari pekerjaan susah-susah gampang. Kenapa? Karena sebenarnya ada banyak sekali, ribuan lebih bahkan lowongan pekerjaan yang tersebar di internet. Akan tetapi tidak semua cocok dengan kriteria kita. Beberapa mencari pekerjaan yang sudah berpengalaman dan ada juga yang masih fresh graduate. Tergantung perusahaannya lagi butuh apa. Jadi intinya lagi, dunia zaman now sudah banyak akses untuk mencari kerja, baik itu dalam ataupun luar negeri. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan saja. Kalau kita hanya diam diri, kirim CV apa adanya, tidak membangun relasi dan lain-lain, ya tentu saja mencari pekerjaan terasa sulit. Yang selanjutnya dari Ali Ramadan, saya mencoba memberikan masukan kepada teman-teman secara simpel aja ya. Yang pertama, koneksi, siapa yang merekomendasikan Anda. Yang kedua, informasi, Anda mengetahui dari mana. Yang ketiga, koleksi, Anda memiliki apa, berhubungan dengan prestasi. Kontribusi, pengalaman Anda seperti apa. Karakter, hubungan sosial Anda seperti apa. Kalkulasi, pengen digaji berapa. Ini lumayan nih, ringkas, singkat, jelas dan padat ya. Untuk selanjutnya, Catur Widiawan, tidak ada restu orang tua, tidak ada kemauan yang kuat, tidak ada doa yang kuat, kurang sedekah. Percaya deh, kalau di tanah kita kalah, maka kita wajib merayu langit biar rezeki yang di langit segera diturunkan. Nah, kalau yang bagian ini saya nggak bisa komentar banyak, biar teman-teman aja yang menilai ya. Yang selanjutnya, Dewi Sostaviana, saya akan mencoba memberikan pandangan saya banyak faktor yang menyebabkan susah mencari kerja. Nah, ini banyak, bisa kalian baca sendiri ya. Ini kayaknya sama sih. Lowongan kerja semakin berkurang, lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan skill, faktor usia, pandangan masyarakat bahwa pekerja itu pagi-pagi pulang sore, mental pencari kerja yang belum siap dan dengan persaingan. Yang keenam, sekian dulu, nanti kalau ada lain saya tambahkan, terima kasih. Oh, nanti kalau ada lain ditambahin. Yang selanjutnya, waduh ini panjang sekali. Bayu Amus, yang membuat saya mencari kerja adalah kecocokan setidaknya terhadap dua hal, job description atau kecocokan terhadap jenis pekerjaan yang nantinya harus dilakukan, dan terhadap budaya perusahaan alias kecocokan terhadap suasana kerja dan proses kerja yang sudah diterapkan di perusahaan. Langsung ke intinya, caranya lakukan perencanaan karir yang matang sedari awal masa kerja, bidik bidang yang Anda minati, secara aktif cari tahu persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tersebut, dan bangun kemampuan Anda yang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oke, ini panjang ya, kalian bisa sendiri. Yang jelas intinya kecocokan kita terhadap pekerjaan itu ya. Selanjutnya, Ikhwan Alim, mencari kerja jadi susah kalau kita terlampau terpaku pada hal-hal berikut ini. Fokus pada rentang gaji tertentu, abai terhadap pengalaman kerja yang mungkin didapat. Ada kategori pekerjaan yang bisa disebut train monkey, saking berulangnya pekerjaan tersebut, let's say repetitif hingga 100 kali sehingga monyet pun bisa dilatih untuk mengerjakan hal tersebut daripada memperkerjakan manusia. So, fokuslah tipe posisi dalam perusahaan yang memungkinkan kita melakukan sampai 100 pekerjaan berbeda yang repetisi hanya 2-3 kali. Ini yang kasus saya alami ya. Multitasking istilahnya. Fokus pada kota tertentu. Oke. Ya, kalian pahami lagi. Yang selanjutnya, yang membuat susah mencari kerja, dari Nur Muhammadian, kurangnya update informasi, kurang update teknologi, tidak punya kurikulum vitae yang powerful, tidak mampu menyeleksi lowongan yang sesuai, tidak bisa menarik perhatian pejabat HRD. Oke, ini masuk juga nih. Yang membuat, dari Rizky Fernandes, yang membuat susahnya mencari pekerjaan di Indonesia ini berbagai macam faktor. Yang pertama, tidak mempunyai banyak informasi, pendidikan terakhir tidak berhubungan ya, tidak mendukung. Jurusan pada saat kuliah tidak banyak mempunyai peluang pekerjaan. Ya kayak tadi, tidak prospektif ya.
Yang selanjutnya, tidak mencari informasi tentang perusahaan tempat di mana kita wawancara. Tidak pede pada saat proses wawancara. Ini kayak video-video yang saya upload sebelumnya ya, tentang yang masalah interview. Kalian bisa lihat beberapa yang saya interview itu masih tidak pede, masih malu-malu. Yang selanjutnya adalah CV, daftar riwayat hidup, tidak ditulis dengan baik. Tidak memperhatikan ucapan dan gaya berpakaian pada saat wawancara. Ini ada di video saya sebelumnya. Terlalu irit saat bicara atau bertele-tele saat bicara. Gaji tidak cocok dengan kita, tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Oke, ini masuk semua lah ya. Yang selanjutnya dari Pujartono, ada banyak kalau faktornya apa? Terlalu banyak memilih tempat kerja, gengsi terlalu besar. Wah, ini faktor juga, faktor penentu juga ini. Kurang informasi, terlalu banyak persaingan, selalu gagal dalam tes psikotes dan seleksi awal. Nah, ini buat teman-teman yang di PT-PT besar ya, ini paling susah emang psikotes terus medical check up ya. Nah, itu kebanyakan saya lihat di grup-grup itu kebanyakan tidak lolos di situ. Ya, kalian cari perusahaan yang di bawahnya itu biar lebih cepat mendapatkan pekerjaan, paling setidaknya walaupun memang masih berat. Dan sekian banyak faktor, yang paling atas peringkatnya adalah jumlah lowongan yang tidak sebanding dengan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi ini, salah satu jalan terbaik adalah jangan memilih tempat kerja di mana ada lowongan, ambil saja, wes embat aja lah istilahnya kayak gitu. Sama kayak saya ya, jadi OB pun dulu mau. Dari Imam Darmadi, banyak persaingan, kapasitas diri yang tidak memadai, kita sudah melewati batas usia produktif, idealis, mudah menyerah. Nah, lumayan. Dari Alexis Rain, jumlah pencari kerja yang jauh lebih banyak dari lowongan kerja. Tadi sudah ada yang nyebutin. Pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan poin di atas. Robot dan alat-alat modern yang jauh lebih efisien daripada manusia, sehingga pekerjaan manusia tidak dibutuhkan lagi. Ini mungkin yang di pabrik-pabrik ya, yang mungkin pabriknya pakai robot ya, itu udah apes, mau ngelamar udah nggak bisa untuk operator-operator. Keadaan ekonomi yang kurang baik sehingga perusahaan tidak mampu memperkerjakan banyak karyawan. Perusahaan yang rakus dan lebih memilih untuk memaksa karyawan yang sudah ada bekerja lebih keras daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk orang baru. Ini benar juga, saya juga sudah ngalami teman-teman ya. Saya sudah cerita tadi. Anila Puta, mohon maaf sebelumnya jikalau jawaban saya bisa jadi berbeda untuk beberapa orang karena kondisi lingkungan, bidang yang digeluti, dan yang terakhir itu nasib. Saya pribadi merasa tidak sulit mencari kerja, tapi melihat kawan-kawan seangkatan saya yang saat ini menganggur rata-rata terlalu idealis dalam memilih pekerjaan. Contoh orang-orang yang terlalu idealis dalam memilih pekerjaan antara lain tidak mau melewati tahap seleksi yang panjang, tidak mau mengikuti training atau pelatihan sebelum menjadi pegawai, berkeinginan untuk dapat gaji pertama yang besar. Nah, ini yang sering saya interview, yang seringnya nggak lolos ya, nggak lolos itu biasanya yang ketiga, berkeinginan untuk dapat gaji pertama yang besar. Jangan susah ini mah. Dari Ahmad Samsul, hindari 5 sifat ini jika kamu ingin mudah mendapat pekerjaan. Hindari 5 sifat ini jika kamu ingin mudah dalam mencari pekerjaan. 1. Mageran orangnya. 2. Nggak punya skill khusus. Yang 3. Persaingan sangat ketat, tidak percaya diri atau tidak berani, mudah bosan. To the point banget coy. Oke bro. Fajar Aji, terlalu selektif dalam mencari pekerjaan. Yang kedua, gengsi. Yang ketiga, merasa pantas digaji tinggi karena sudah sarjana walaupun belum pengalaman. Alah, di tempat saya sarjana S3, kalau tidak bisa apa-apa ya nggak tak terima. Pengalaman minim tapi banyak ingin. Nah, ini seringnya seperti itu. Ogah-ogahan cari kerja, mageran, tidak memenuhi kriteria perusahaan atau instansi yang dilamar, minim pengalaman organisasi atau kurang wawasan, nilai pas-pasan, punya kepribadian jelek, punya catatan buruk di kepolisian atau di sosial. Nah, biasanya ini yang menyertakan SKCK. SKCK-nya nembak lagi. Sebenarnya mudah, satu-satunya hal yang membuat
manusia kesulitan dalam mencari pekerjaan adalah ekspektasi dan keinginan mereka yang tinggi. Sudahlah, mau alasan apapun pasti balik lagi ke dua hal tersebut. Pekerjaan banyak kok, asal Anda bertanya kepada diri Anda langsung, maukah saya mengerjakan pekerjaan itu? Alternatif lain yaitu berbisnis atau berusaha sendiri, tapi sulit dan tidak mudah perjalanannya. Tapi kalau sudah di atas, Anda akan banyak bersyukur. Oke lah, bener dia. Saya juga sekarang lagi merintis ya. Oh, ternyata sudah. Jadi dari tadi ada beberapa poin ya dari jawaban-jawaban yang tadi. Salah satunya ya ada gengsi lah ya, gengsi. Terus kemudian selain gengsi itu mengharapkan gaji yang besar ya kan, apalagi untuk yang baru lulusan kan biasanya istilahnya mentang-mentang dari sarjana ekspektasinya gajinya besar. Terus yang lainnya tidak mau capek untuk mengikuti banyak tes lah ya, tes yang biasanya tuh seleksi 1, 2, 3 itu pada malas istilahnya begitu. Terus yang lain itu apa ya, cuma sepintas itu aja ya intinya. Terus yang paling berpengaruh ya saya lihat dari komentar-komentar itu ya kebanyakan dari kitanya sendiri ya, niat apa enggak kan seperti itu. Jangan terlalu selektif tentang cari pekerjaan. Kalau emang zaman sekarang susah seperti itu ya, emang susah sih, saya pikir emang susah, cuman jangan sampai kita selektif banget lah untuk memilih pekerjaan, apalagi kita dalam kondisi memang butuh duit. Emang kebanyakan kan tadi saya lihat komentarnya kan ya kenapa harus selektif kan gitu, apalagi kalau selektif kayak gitu akhirnya nggak kepilih, milihnya yang sesuai dengan bidangnya saingannya banyak. Paling enggak ya kalau emang kita pengen fokus dalam satu bidang ya kita punya spesialisasi khusus lah, kita punya sertifikasi atau punya apa namanya pengalaman yang lama, itu lebih memudahkan. Tapi kalau kita di satu bidang tapi kita nggak punya lebih spesifikasi, pengalaman nggak ada ya sama aja bodong, pengalaman nggak ada ya saingannya juga banyak. Jadi seperti itu teman-teman, sekilas dari forum jawabannya seperti itu tentang pertanyaan apa sih yang membuat susah mencari pekerjaan kan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tadi jawaban-jawabannya, apakah teman-teman juga sependapat dengan jawaban yang tadi atau tidak. Kalau semua teman-teman punya jawaban lain kenapa susah mencari pekerjaan, ya silahkan teman-teman bisa komentar ya, komentar di bawah ini, alasan teman-teman apa, jawaban teman-teman apa, kenapa kok bisa susah cari kerjaan kan seperti itu. Kita sharing bareng-bareng. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Nanti saya sambung video yang lain mungkin tentang yang tadi dibahas, email mungkin dari CV yang bagus kayak gimana, terus dari email subjeknya gimana, deskripsinya gimana, nanti saya bahas di video selanjutnya. Kalau semua teman-teman ada kritik, ada saran ya silahkan bisa tinggalkan komentar ya, di komentar. Nanti ya mungkin saya baca kalau pas sempat lagi nggak ada kerjaan baru saya baca, nanti saya balas kalau sempat saya balas. Itu aja teman-teman lah, nanti videonya kepanjangan jadi bosen ya. Kalau semua video ini bermanfaat silahkan teman-teman bisa like atau subscribe lah, subscribe lah ya, subscribe, terus share-nya ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang butuh apa namanya, butuh motivasi atau butuh pengembangan diri, terus butuh introspeksi diri, ya wis lah tinggal share aja kan kayak gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat, diambil hikmahnya saja. Kalau semua teman-teman belum dapat kerjaan mungkin ada waktunya sendiri, mungkin rezekinya belum saat ini, mungkin rezekinya sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita kan nggak tahu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga sukses. Yang belum kerjaan semoga dapat kerjaan, yang udah dapat kerjaan semoga kerjaannya lancar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.